Selamat pagi anak-anak, masih semangat kan? Hari ini kita belajar mengenai menentukan ide pokok paragraf dalam teks tertulis dan lisan. Kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ide pokok. Ide pokok itu sama dengan gagasan pokok, sama dengan pokok pikiran. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok atau dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ide pokok terletak pada kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu anak-anak ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan paragraf deduktif induktif atau campuran, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diulangi atau ditegaskan kembali di akhir paragraf. Itulah mengenai letak kalimat utama. Nah, cara menentukan ide pokok itu: 1. Membaca dengan seksama. 2. Menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Di sini ada contoh paragraf. Dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Jadi, ide pokoknya dalam satu paragraf ada satu ya. Nah, mari kita baca wacana berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf itu kita menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya ada dua, yaitu yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Paragraf kalimat pengembang yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari kalimat utamanya tadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Maka kita tentukan ide pokoknya, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di sini ada ya anak-anak wacana. Mari kita bahas bersama untuk menentukan ide pokoknya. Ya, kita perhatikan wacananya ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utamanya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, dari situ ada kalimat pengembangnya. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, kita mau menentukan ide pokoknya. Apa ya yang menjadi ide pokoknya? Tadi ide pokok itu diambil dari kalimat utamanya. Ya, kita lihat. Berarti dari kalimat utama tadi, ide pokoknya kita bisa menentukan bahwa otot
disebut sebagai alat gerak aktif. Ya, bisa diperhatikan ya. Nah, demikian ya anak-anak mengenai ide pokok. Kita lanjutkan bagaimana tentang alat gerak hewan dan manusia. Anak-anak, kita lanjutkan alat gerak aktif dan pasif pada manusia dan hewan. Tapi sebelum kita belajar, kita lihat dulu ya. Ada di sini peternakan hewan. Nah, di dalamnya ada ikan, ada burung, ada ayam, ada ular dan sapi. Kita perhatikan ya. Apakah hewan tersebut dapat bergerak? Ya, tentu saja bukan? Karena semua hewan yang hidup itu dapat bergerak, yaitu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, mencari makanan, bahkan bisa dia menjauhkan diri dari musuhnya. Nah, alat gerak hewan itu berbeda ya. Nah, kita lihat dulu ada sapi. Sapi bergerak dengan menggunakan keempat kakinya, yaitu sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Namun, alat geraknya juga berbeda dengan ikan ya. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Itu digunakan untuk berenang di dalam air. Berbeda juga dengan alat gerak burung. Burung bergerak dengan menggunakan sepasang sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. Selanjutnya kita lihat ada ayam. Ayam bergerak dengan menggunakan sepasang kakinya. Kita lihat ayam mempunyai sayap, tapi ayam itu tidak bisa terbang seperti burung, hanya berjalan. Nah, ada lagi ular. Ular itu tidak memiliki kaki ataupun sayap, tapi ular itu bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Nah, kita belajar tentang manusia. Manusia mempunyai kaki untuk berjalan, untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berlari, naik sepeda, dan juga berjalan. Nah, manusia dan hewan dapat bergerak karena jaringan tulang dan otot yang saling bekerja sama. Itu harus kita tahu ya nak. Tulang adalah organ keras dari semua jaringan dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku. Namun tulang itu tidak dapat bergerak sendiri karena tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi, tanpa otot itu tulang tidak dapat bergerak. Tanpa otot itu tulang tidak dapat bergerak ya. Maka dari itu otot merupakan alat gerak aktif. Jadi kesimpulannya kita lihat tulang dan otot itu saling melengkapi dan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kerjasama antar alat gerak disebut dengan sistem gerak. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini.